Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ola Fresilia, NPMS 1G018.038. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rekayasa bioproses. Rekayasa bioproses adalah penerapan prinsip-prinsip keteknikan atau engineering untuk merancang, membangun, dan menganalisa bioproses untuk mendapatkan proses yang efisien, ekonomis, dengan produktivitas tinggi. Bioproses merupakan cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan mikroorganisme seperti bakteri, fungi, virus, dan lain-lain maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim, produk makanan dan minuman, sterilisasi penyimpanan bahan pangan, produksi industri biosimikal dengan bahan baku biomasa, dan industri farmasi. Bioproses adalah proses untuk menghasilkan suatu produk dengan menggunakan konsep-konsep utama berupa bioteknologi, biologi, dan teknik rekayasa proses. Teknologi bioproses adalah teknologi yang berkaitan dengan segala operasi dan proses yang memanfaatkan organisme baik dalam fase hidup maupun produk enzimnya untuk menghasilkan suatu produk. Bioproses tidak hanya membahas mengenai teori bagaimana membuat suatu produk dengan menggunakan mikroorganisme. Lebih luas lagi, teknik bioproses memegang kendali dalam desain bioreaktor, studi fermentasi, kondisi operasi, kualitas produk, keamanan produk, dan penunjang produksi lain. Ilmu dalam bioproses memegang peran penting mulai dari skala laboratorium hingga skala pabrikan, mulai dari rekayasa genetika, sel mikroorganismenya, hingga rekayasa proses produksinya. Bioproses merupakan bagian terpenting pada industri makanan, kimia, dan farmasi. Operasi bioproses yang menggunakan mikroba, sel tanaman, dan komponen sel seperti enzim dapat memproduksi produk baru dan mengurangi limbah berbahaya untuk kesehatan makhluk hidup lainnya. Perkembangan ilmu bioproses sangat signifikan dan sudah menghasilkan produk dalam skala besar. Produk yang dihasilkan bervariasi mulai dari bahan yang relatif murah seperti industri alkohol dan pelarut organik, sampai bahan mahal khusus kimia seperti antibiotik, protein, dan vaksin. Produk komersial lainnya dari bioproses dengan menggunakan enzim dan pertumbuhan sel seperti pembuatan ragi roti, ragi tape, bir, dan wina. Rekayasa bioproses produksi bioetanol dari ubi kayu dengan teknik kokultur ragi tape dan Saccharomyces cerevisiae. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan alternatif teknologi bioproses pembuatan bioetanol dari ubi kayu dengan menggunakan teknik kokultur ragi tape dan Saccharomyces cerevisiae yang menghasilkan konsentrasi etanol yang lebih tinggi dibandingkan dengan proses produksi tanpa kokultur. Adapun tahap penelitiannya sebagai berikut. Yang pertama, persiapan substrat. Yang kedua, persiapan kultur ragi tape dan Saccharomyces cerevisiae, dan yang ketiga yaitu proses fermentasi. Untuk hasil dan pembahasannya sendiri, yang pertama yaitu pH akhir proses fermentasi. Dari hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa adanya perbedaan perlakuan dalam teknik kokultur berpengaruh nyata terhadap pH akhir proses fermentasi. Selama proses fermentasi, terjadi penurunan pH awal substrat pada seluruh perlakuan. Penurunan pH tertinggi terjadi pada perlakuan P2, yaitu pada proses fermentasi menggunakan kultur tunggal ragi tape. Yang kedua yaitu perubahan konsentrasi total gula, di mana selama proses fermentasi juga terjadi penurunan konsentrasi total gula awal. Penurunan konsentrasi total gula awal tertinggi dihasilkan dari perlakuan P6, yaitu proses fermentasi menggunakan ragi tape pada hari pertama yang diikuti dengan penambahan Saccharomyces cerevisiae untuk hari berikutnya. Penurunan konsentrasi total gula terendah dihasilkan dari perlakuan P1, yaitu proses fermentasi yang hanya menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Yang ketiga yaitu konsentrasi etanol. Selama proses fermentasi terjadi proses biokonversi glukosa menjadi etanol. Tinggi rendahnya konsentrasi etanol yang dihasilkan dalam proses fermentasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pH, tinggi rendahnya glukosa sebagai substrat, konsentrasi kultur starter, dan suhu fermentasi.
Untuk hasil analisis menunjukkan bahwa adanya perbedaan perlakuan dalam teknik kokultur berpengaruh sangat nyata terhadap konsentrasi etanol yang dihasilkan. Adapun yang keempat yaitu efisiensi fermentasi. Efisiensi fermentasi merupakan persentase konsentrasi etanol hasil produksi terhadap konsentrasi etanol secara teoritis. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa adanya perbedaan perlakuan dalam teknik kokultur berpengaruh sangat nyata terhadap efisiensi fermentasi. Untuk kesimpulannya sendiri, penggunaan teknik kokultur dalam proses fermentasi untuk memproduksi bioetanol memberikan hasil yang lebih baik daripada penggunaan kultur tunggal ragi tape maupun kultur murni Saccharomyces cerevisiae. Teknik kultur yang memberikan hasil terbaik adalah perlakuan proses fermentasi dengan pemberian ragi tape untuk 1 hari pertama dan dilanjutkan dengan pemberian kultur Saccharomyces cerevisiae untuk 2 hari berikutnya. Perlakuan ini mempunyai pH akhir 4,05, presentasi konsumsi substrat atau glukose sebesar 82,92%, menghasilkan etanol dengan konsentrasi 11,0% dan efisiensi fermentasi 52,94%. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.